Next ya, soal number 2. Nah, number 2. Berikut adalah merupakan alur penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang tepat, yaitu bla bla bla. A. KKM KD dulu. Nah, ada istilah KKM kompetensi dasar, kemudian KKM indikator, kemudian setelah itu KKM standar kompetensi, dan terakhir KKM apa. Yang B itu dimulai dari KKM indikator, kemudian ditentukan KKM KD, KKM SK, dan KKM apa. C. KKM KD, KKM SK, KKM indikator, KKM apa mata pelajaran gitu ya. D. KKM apa dulu, kemudian setelah ditentukan KKM apa, ditentukan KKM indikator, lalu ditentukan KKM SK, SK di sini dari standar kompetensi ya, dan terakhir KKM KD. Yang E, KKM SK dulu nih, kemudian ditentukan KKM apa, kemudian KKM KD, dan KKM indikator. Nah, pertanyaannya adalah alur penentuan KKM yang benar gitu, yang tepat itu yang mana? Nah, oke, pertama ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Jadi smile, push gitu ya. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, untuk kasus yang ini alur penentuan kriteria ketuntasan minimal KKM yang tepat itu dimulai dari yang terendah dulu gitu. Pertama dimulai dari KKM indikator. Jadi kita buat dulu KKM indikator gitu. Ada KKM indikator, nanti indikator soalnya, indikator soal. Itu kan ini bermula dari soal gitu kan ya. Dan soal itu merupakan indikator gitu kawan-kawan. Dari apa? Nah, dari KKM KD. Nah, setelah kita tentukan KKM indikator soalnya, nanti ini kita punya KKM KD, kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar itu terdiri dari beberapa indikator gitu kawan-kawan. Atau untuk mencapai KKM KD ini kita harus cari tahu dulu KKM indikator soal gitu. Karena satu KD ini bisa kita buat menjadi beberapa soal. Kemudian dari sini baru kita punya KKM SK. Nah, KKM standar kompetensi. Nah, ini berdasarkan acuannya kepada ini kurikulum atau kawan-kawan yang menggunakan kurikulum 2006 ya, atau yang lebih kita kenal istilahnya KTSP 2006. Nah, artinya itu apa? Artinya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Nah, karena sekarang udah kurikulum 2013, berarti ini tinggal diloncat aja dari KKM indikator ke KKM KD. Nah, langsung loncat ke KKM mata pelajaran gitu kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Kalau yang 2013 berarti nggak ada ini nih. No, nggak ada ini ya. Jadi kalau untuk 2013 dimulai penetapan KKM itu dimulai dari KKM indikator soal. Nah, indikator gitu ya, nggak usah pakai soal. KKM indikator nih. Kemudian KKM KD, kompetensi dasar dari indikator kan memperoleh KD. Karena tadi sudah seperti Mang Akhir katakan bahwa satu KD terdiri dari beberapa indikator gitu kawan-kawan. Nah, dari indikator ini kalau kawan-kawan yang menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 ada KKM SK nanti standar kompetensi. Tapi kalau yang kita pakai 2013 langsung balik ke sini. Nah, dari KKM KD ini kita punya nanti KKM mata pelajaran gitu, matematik misalkan contoh gini. Kita akan menentukan KKM matematik misalkan 75 nih, seperti misalkan 75 KKM matematik. Nah, nilai 75 ini diperoleh dari mana? Matematik ini misalkan KKM matematika. Nah, nilai KKM matematika ini ditentukan diperoleh dari KKM KD kawan-kawan. Nah, KKM KD dulu. Jadi misal karena ini KKM KD-nya 75. KKM KD. Nah, ada beberapa KD misalkan. Matematik ini misalkan ada 5 KD. Nah, rata-ratanya itu berarti hasilnya adalah KKM KD gitu kawan-kawan. Atau begini, maksudnya rata-rata dari KKM KD nih gitu maksudnya adalah KKM matematika gitu. Dan ini terdiri juga dari hasil rata-rata KKM indikator. KKM indikator gitu kawan-kawan, nilainya banyak misalkan 76, 75, 74 dirata-ratakan nanti jadi KKM KD gitu kawan-kawan. KD kan banyak, ada 5 KD misalkan dalam satu semester atau dalam satu tahun ada 10 KD. Nah, hasilnya nanti dirata-ratakan ketemu KKM matematika begitu kawan-kawan. KKM apa? Oh, berarti kalau begitu alur penentuan KKM yang tepat itu adalah yang B gitu ya, dimulai dari KKM indikator kemudian jadi KD. Kalau nggak yang kita pakai 2013 nggak ada ini, langsung ke KKM apa gitu ya. Kalau yang pakai kurikulum 2006 berarti ada ini begitu kawan-kawan ya. Kemudian muncul pertanyaan nih. Lalu bagaimana hubungan antara KKM sekolah, KKM yang mapal ini dengan KKM sekolah? Ya hubungannya baik-baik saja gitu ya. Enggak, bukan begitu nih. Ada hubungannya. Hubungan KKM mapal. Kan kita nih nanti sudah punya KKM mapal nih. Mapal matematik nih.
kita punya hubungan KKM Mapel dengan KKM sekolah. Nah, KKM sekolah atau satuan pendidikan itu. Nah, ya, sekolah. Bagaimana hubungannya tuh? Nah, ini untuk lebih jelasnya silahkan kawan-kawan nanti di-download saja gitu ya. Untuk pedoman penilaian nih, pedoman penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk jenjang SMA sekolah menengah atas gitu ya, tahun 2017. Silahkan nanti kawan-kawan download ini, ada pedoman penilaiannya biar kita lebih jelas lagi dan lebih memahami lagi, kemudian lebih mantap lagi gitu maksudnya, biar kita lebih mantap lagi wawasan kita tentang penilaian. Jadi ketika kita memberikan penilaian tidak sembarangan, ketika kita menentukan KKM tidak sembarangan, ada pedomannya gitu kawan-kawan ya. Nah, hubungannya nih nanti dari KKM Mapel ini, jadi pertama dimulai dari KKM KD. Kita kan punya KKM KD nih. Nanti kan tadi dari KKM KD itu jadi KKM apa tadi? Iya betul, KKM Mapel ya. Dari KKM KD jadi KKM Mapel gitu. Lalu dari KKM Mapel nanti kita punya KKM tingkat kelas. Nah, KKM tingkat kelas. Nah, ya. Setelah itu, setelah kita punya KKM tingkat kelas, kita punya KKM sekolah. Tuh hubungannya begitu kawan-kawan ya. KKM sekolah. Itu sebabnya tadi kita harus tahu bagaimana proses penentuan kriteria ketuntasan minimal, dimulai dari KKM indikator untuk masing-masing guru nih, kemudian jadi KD, kemudian jadi KKM mata pelajaran itu untuk masing-masing guru. Nah, nanti dari KKM Mapel ini yang bermula dari KKM KD, KKM Mapel yang selanjutnya ini kan sebelum KD itu indikator ya. Jadi kita nanti punya KKM tingkat kelas. Nah, kalau KKM Mapel itu kan oleh masing-masing guru ya, oleh masing-masing guru. Nah, guru matematik misalkan KKM-nya 75. Nah, kemudian ini untuk berbagai tingkat nanti, misalkan untuk kelas 11 nih, kelas 11 misalkan. Kelas 11 KKM-nya 75. Nih, diperoleh dari mana nih? Dari KKM KD gitu. Karena kelas 11 matematik 75, kemudian untuk kelas 11 nanti misalkan pelajaran biologi 75, biologi nanti ya. Kemudian juga ada nanti pelajaran kelas 11, mata pelajaran lain misalkan kimia 75. Nah, ini kita rata-ratakan untuk tiap jenjang tingkat kelas gitu, misalkan untuk jenjang kelas 11. Nah, kemudian kita jumlahin dan rata-ratanya itu adalah jadilah KKM tingkat kelas. Misalkan nanti setelah dirata-ratakan 75 juga. Nah, gitu kawan-kawan ya. Dari mana? Dari setiap mata pelajaran untuk kelas 11 tentunya. Kelas 12 jangan dimasukin ke sini. Nah, setelah itu, setelah kita punya nanti rata-rata, oh ternyata KKM kelas 11 itu 75. Kemudian kelas 12 rata-rata KKM-nya itu adalah 77 misalkan ya. Dan kelas 10 ternyata misalkan rata-ratanya itu KKM-nya itu adalah 73. Nah, lalu kita jumlahkan ini semua kawan-kawan. Jumlahkan nanti. Nah, dibagi 3. Maka diperolehlah KKM sekolah. Ini kalau dijumlahkan dibagi 3 berapa nih? Berapa ya? 2, 7 ini diambil 2 ke sini 75. Oh, 75 gitu ya. Oh, 75 baru. Oh, ternyata kita KKM sekolahnya nih untuk satuan pendidikan misalkan SMA Akil misalkan ya. SMA Akil KKM-nya adalah 75. Nah, nanti kita akan punya dari KKM sekolah nanti akan punya KKM nasional. Oh, gitu. Hasil mana? Berarti ini kalau KKM nasional hasil rata-rata dari setiap sekolah gitu kan kawan. Ansen. Iji, sedih-sedih mantap.